Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma'wadu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan daripada aksi nyata tentang budaya positif oleh CGP dari Ibu Sri Fatimah SPD. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Salawat seiring salam semoga selalu tercurah pada junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut. Mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya, kelak akan mendapatkan syafaat beliau di hari yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita buka dulu acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada sedikit pengantar oleh kepala sekolah, namun dalam hari ini akan diwakili oleh Bapak Rusman SPD. Pada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi wa ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan guru semua yang saya hormati, guru persoalan yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak yang akan dipresentasikan oleh rekan kita Ibu Sri Fatimah. Saya mewakili beberapa sekolah berharap kegiatan ini memang diikuti oleh teman-teman karena memang ini penting ya. Pentingnya karena ini merupakan praktek baik, berbagi praktek baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Bu Sri Fatimah kita dapat mengambil yang baik-baiknya, sehingga akan setidak kurang lebih hal-hal baik itu akan kita bisa terapkan di kelas masing-masing. Jadi ini pun sebagai pembelajaran buat kita bagaimana seharusnya kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan tentunya ini juga berhubungan nanti dengan RHK yang setelah kita sepakati. Jadi kegiatan ini bisa dijadikan untuk nanti mungkin dibuatkan sertifikat gitu ya. Nanti kegiatannya nanti bisa diberikan sertifikat sehingga nanti bisa memenuhi dari RHK kita gitu ya. Jadi lumayan gitu ya. Jadi untuk itu kegiatan ini sangat bermanfaat, dan mari kita saling mendukung sesama teman gitu ya. Jangan bodo amat lah gitu ya, jangan. Tapi mari kita saling mendukung, toh nggak ada salahnya ya. Kita saling mendukung, saling berkolaborasi gitu, mensupport. Kalau ada yang lebih maju, kenapa kita tidak mendukung? Ini koin buat kebaikan semuanya, bukan untuk diri pribadi. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada timbal baliknya buat kemajuan sekolah SD Negeri 1. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Mari kita ikuti kegiatan diseminasi ini dengan penuh hikmat gitu ya, supaya materi yang disampaikan juga dapat kita serap. Demikian mungkin dua patah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Pak Rusmana mewakili dari Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Memang benar, kemarin sesuai waktu pendampingan yang kemarin itu, dari kegiatan ini bisa dikeluarkan sertifikat dan itu akan menunjang dari RHK kita, dan itu ya kita perlukan sebenarnya dari untuk CGP sendiri. Mereka adalah mempraktekkan, mempresentasikan, tapi kita ilmunya kita butuh, hasilnya juga kita butuh. Ya sekali lagi saling mensupport satu dengan yang lain, karena suatu saat Bapak Ibu yang lain juga akan mendapat giliran, insya Allah, karena ini semua program pemerintah CGP itu berhak diikuti oleh siapapun. Baik, untuk selanjutnya mari sama-sama kita simak presentasi dari aksi nyata tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Sri Fatimah SPD. Untuk itu sepenuhnya waktu saya serahkan kepada beliau dengan segala hormat. Pada Ibu Sri Fatimah, saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang mewakili Ibu Kepala Sekolah dan bagian kesiswaan dan rekan-rekan guru semua atas waktunya sudah meluangkan untuk kita sama-sama belajar tentang aksi nyata budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah bahwasanya pada hari ini, di siang hari ini, kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apapun yang saya sebarkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk sekolah kita khususnya. Bukan bermaksud untuk menggurui, saya juga masih belajar, perlu dukungan, perlu umpan balik dari Bapak Ibu semua. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan di kesempatan ini kita semua bisa belajar. Baik, saya akan mulai untuk presentasi modul yang sudah saya pelajari di pembelajaran CGP Angkatan 11, yang pada hari ini saya sudah memasuki modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mempelajari di modul CGP dari modul 1.1 dan alhamdulillah sekarang bisa menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan guru di SDN Karet 1. Adapun konsep inti dari modul budaya positif yang saya pelajari di modul 1.4, yaitu ada perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ini konsep inti modul budaya positif. Nanti kita akan mencoba sama-sama belajar apa sih itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, sampai segitiga restitusi. Adapun di pembelajaran dengan paradigma baru, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang tentu saja di dalam kurikulum merdeka itu ada pembelajaran paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga
para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sejalan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita sudah memasuki di tahun ketiga kurikulum merdeka, ya. Kurikulum merdeka yang kita pelajari tentu saja merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen. Ada 6 elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum kita memasuki pemaparan selanjutnya, kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Boleh Bapak Ibu tangannya kita angkat dulu, kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila supaya nggak terganggu ya, kita santai saja ya. Yuk mari 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun pada siang hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran, dilanjut dengan kegiatan pada hari ini. Disiplin. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Lalu sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di dalam disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman, apalagi hukuman. Biasanya menurut Bapak Ibu, kata-kata disiplin kita tuh lebih identik untuk apa? Peraturan. Yang membuat peraturan biasanya kita sepakati apa memang sudah ada peraturannya? Sudah ada. Peraturan biasanya sudah ada, kita menerapkan ke peserta didik untuk ditaati. Nah, bahwasanya peraturan itu bisa dijalankan oleh peserta didik, bisa dipatuhi oleh peserta didik, tapi berdasarkan tekanan, rasa takut atau paksaan. Karena apa? Karena peraturannya tidak kita diskusikan sebelumnya apa kemauan mereka. Karena peraturan itu sudah diterapkan oleh sekolah kita. Nah, pada budaya positif ini harus ada keyakinan-keyakinan atau kebajikan yang universal, yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu berarti datang dari diri sendiri, bukan dari luar atau bukan dari orang lain. Karena dengan motivasi intrinsik akan menambah nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri, bukan paksaan ataupun hukuman. Nah, untuk mewujudkan kesadaran seperti itu, kita perlu menumbuhkan yang namanya kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Ada kebutuhan dasar yang harus
kita dapatkan. Salah satunya yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan berdasar bertahan hidup seperti makan, berpakaian. Itu merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai pendidik tentu saja harus mempunyai rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi di zaman teknologi sekarang ini, kita memberikan kasih sayang terhadap anak akan beda rasanya. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita sambut dengan rasa sayang, tidak menunjukkan hukuman. Mungkin itu bisa kita terapkan perlahan-lahan, ya. Jadi saya juga belajar mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari. Sedikit-sedikit mulai ada perubahan dari yang sebelumnya mungkin belum bisa mengontrol emosi. Setelah saya mempelajari di modul 1.4 ini, ada perubahan yang saya rasakan dan perilaku yang memang harus saya rubah. Di bagian penguasaan. Nah, di bagian penguasaan, kalau boleh Bapak Ibu, saya mau tahu penguasaan menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Apakah berkuasa ketika kita di kelas? Menguasai situasi di kelas. Ya, bagus sekali Bapak. Ada lagi barangkali tentang penguasaan menurut pemikiran Bapak Ibu? Siswa merasa di kelasnya itu bukan berarti berkuasa. Ini punya kelas punya saya. Ya saya ranking 1, saya sudah hebat Bu Guru. Jadi bukan berarti penguasaan itu siswa berkuasa ataupun guru berkuasa di kelas untuk semua peserta didik. Penguasaan itu ketika siswa mendapatkan apa yang dia pelajari, mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus, berarti dia sudah menguasai atau sudah menguasai penguasaan. Kebebasan. Kita mungkin butuh kebebasan ya Bapak Ibu. Kebebasan untuk memilih model, memilih pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas. Itu kebebasan kita sebagai seorang guru, kebebasan untuk menerapkan berbagai macam pembelajaran, berbagai macam praktek baik yang ada di kelas. Kesenangan. Bagian kesenangan nih, yang pasti kita akan tunggu-tunggu. Kesenangan yang akan kita dapatkan tentu akan membawa perubahan ketika kita masuk ke dalam kelas. Dengan pikiran yang senang, kita akan memasuki kelas dan memberikan pelajaran yang baik untuk peserta didik. Jadi guru-guru itu harus senang dulu ya Bapak Ibu. Ketika kita masuk di kelas, apapun yang kita alami di rumah harus hilang, harus senyum, harus senang dulu. Itu kesenangan yang akan kita dapatkan. Jadi guru itu mempunyai beberapa karakter ya Bapak Ibu. Ketika kita di rumah penuh dengan masalah, tapi ketika kita masuk di kelas berhadapan dengan siswa, harus dihilangkan, harus merasa senang. Kesenangan itu harus kita miliki. Yang paling utama kesenangan.
kebutuhan dasar ini berlaku untuk semua yang berhubungan dengan murid. Kebutuhan dasar ini berlaku untuk kita sebagai pendidik, berlaku juga untuk peserta didik kita, Pak. Tapi yang paling penting, kebutuhan dasar ini harus kita miliki. Kalau kebutuhan dasar yang 5 ini sudah kita miliki, tentu saja ketika berada di kelas semuanya akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Motivasi perilaku manusia. Banyak yang memotivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu bisa kita dapatkan dari diri sendiri dan bisa kita dapatkan dari orang lain. Nah, seperti saat ini Bapak Ibu sudah sangat memotivasi saya untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan diseminasi berbagi praktik. Atas kehadiran Bapak Ibu sudah memotivasi saya untuk terus melakukan hal-hal yang baik, untuk terus belajar sepanjang hayat. Ada cara untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, seperti murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi bukan dari dalam diri dia melakukan kesadaran. Contohnya seperti ketika kita melihat murid saat upacara bendera. Ada yang tidak memakai atribut lengkap. Nah, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Motivasi perilaku manusia. Mendapatkan imbalan. Kalau tadi motivasinya karena dari luar hukuman, karena takut dihukum, akhirnya mematuhi peraturan. Nah, kalau yang ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termotivasi karena mendapatkan imbalan, reward. Jadi termotivasinya bukan dari diri sendiri, termotivasinya karena saya nanti akan mendapatkan hadiah, saya nanti akan mendapatkan sesuatu karena saya sudah belajar dengan baik. Jadi motivasi yang seperti ini kurang baik karena berasal dari luar. Jadi disiplinnya bukan dari diri sendiri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada peserta didik. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Ini yang akan kita pelajari, bagaimana supaya murid termotivasi melakukan disiplin diri berdasarkan kesadaran akan nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kadang kita memberikan hukuman itu secara tidak sadar, Bapak Ibu. Itu akan menyakitkan peserta didik dan mungkin akan diingat sampai seumur hidup peserta
murid mencoba menyembunyikan kesalahannya, jadi tidak terbuka. Murid menyembunyikan kesalahannya dan akan menjadikan murid rendah diri. Konsep disiplin dengan identitas gagal memberikan hukuman itu akan lebih termemori ya, akan lebih termemori oleh peserta didik. Kita sepatutnya sebagai peserta didik yang hebat, peserta didik yang memang sudah mengerti ideologi pedagogi kependidikan ya, sewajarnya untuk saat ini kita mencoba menghilangkan apa yang namanya bentuk hukuman. Selain hukuman ada juga penghargaan. Penghargaan itu kadang ketika kita melaksanakan di akhir semester ada peringkat, itu merupakan penghargaan. Atau di kelas ketika ada siswa yang sudah mampu mengerjakan, kita akan mengacungkan jempol. Itu penghargaan. Adapun sebagian penghargaan bisa merusak hubungan. Karena apa? Bisa menyebabkan iri hati antar sesama peserta didik. Tidak efektif dan akan mematikan kreativitas. Jadi begitu peserta didik mendapatkan penghargaan, dia akan merasa puas, akan merasa bangga, yang akhirnya kreativitasnya tidak akan terasah lagi. Jadi ketika dia sudah mendapatkan penghargaan, ya sudah, saya sudah mendapatkan penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang jadi problema kita ya, menghukum dengan sistem ranking. Padahal sebenarnya di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada ranking, tapi karena ketika mereka masuk ke tingkat yang lebih tinggi, perankingan itu dibutuhkan. Merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika peserta didik mendapatkan penghargaan, mereka sebenarnya tidak atau kurang menghargai dirinya sendiri, termotivasi karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan termotivasi karena dirinya sendiri untuk lebih belajar lebih maju, untuk lebih menguasai pembelajaran ataupun keterampilan lagi, tapi motivasinya karena penghargaan. Nah, ini termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang harus banyak kita pelajari, yaitu dengan konsekuensi. Di konsekuensi itu ada penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi di konsekuensi ini ada penguatan-penguatan jangka panjang yang memberikan perubahan-perubahan baik untuk peserta didik. Kita sebagai guru perlu memonitoring secara berkelanjutan dan dengan memberikan stimulus respon yang baik. Jadi pada akhirnya murid menghormati peraturan yang sudah diterapkan di sekolah, bukan karena paksaan, karena murid menghormati peraturan dan berdasarkan keyakinan menerapkannya pada diri sendiri, bukan dari paksaan, tapi berdasarkan pada kesadaran diri sendiri. Restitusi ini yang saya pelajari tentang restitusi di modul 1.4. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, salah satunya restitusi. Nah, di restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori
kontrol dirinya sebagai pemegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di segitiga restitusi ini banyak sekali yang saya pelajari, yang saya ketahui, yang sebelum-sebelumnya saya peserta didik bertanya-tanya apa sih restitusi. Nah, pada modul ini banyak sekali pembelajaran restitusi yang saya pelajari. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diane Gose 2004. Adapun ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan dan tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, pada pembelajaran di modul 1.1 saya sudah mempelajari pembelajaran yang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang memang sebenarnya pendidik atau guru itu menuntun, bukan menuntut. Sebelum belajar di modul 1.1, saya sendiri selalu menuntut peserta didik untuk bersikap baik, menuntut peserta didik untuk mempelajari pembelajaran yang saya berikan. Tapi ternyata itu kurang benar. Seharusnya kita sebagai pendidik harus menuntun dan mengarahkan murid-murid, menuntun menjadi anak-anak yang lebih berkarakter, anak-anak yang berbudi pekerti. Jadi tugas kita semua sebagai pendidik lebih ke yang menuntun peserta didik, memfasilitasi peserta didik, baik itu di pembelajaran ataupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Ciri-ciri restitusi itu sendiri adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini ada beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ketika menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah, akhirnya murid merasa takut. Beda dengan konsekuensi. Dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan saat istirahat dengan perpanjangan waktu. Mungkin ini lebih mendekatkan guru tegas, akhirnya siswa menghormati. Yang lebih bagus lagi, restitusi. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi lebih ke yang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya
dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, sebagai penghubung kita tidak dianjurkan untuk penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi di 5 posisi kontrol restitusi ada 5 posisi kontrol. 1 penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima ini kira-kira Bapak Ibu sebelum kita ke pemaparan selanjutnya, menurut Bapak Ibu sudah berada di posisi mana? Apakah membuat rasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau yang idealnya manajer? Pemantau. Sebagai teman. Insya Allah sebagai manajer. Insya Allah semuanya sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini memberikan banyak pengalaman, memberikan banyak pembelajaran ketika saya mempelajari modul 1.4. Contoh penerapannya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita berada di posisi penghukum, kita menindak siswa atau menghukum siswa mematuhi aturan sekolah, lalu siswa berdiri di barisan paling depan, dipisahkan karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika kita berada di pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Nah, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Kalau kita berada di posisi teman, tentu bahasa kita akan seperti teman. Ayolah yang tertib. Kali ini tidak apa-apa. Kamu salah. Teman-teman yang lain juga hari Senin kemarin banyak yang belum memakai atribut dengan lengkap. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Nah, konsekuensinya kalau sudah melanggar harus melaksanakan konsekuensinya. Misalkan minggu depan harus dilengkapi pakaiannya, dan ibu guru sudah melihat kamu sudah memakai atribut seragam dengan lengkap. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang harus kita terapkan sebagai posisi manajer. Kita akan menanyakan kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi menanyakan dulu ke siswa. Siswa harus tahu kesalahan-kesalahan yang sudah dia buat. Jadi bukan kita langsung, kamu salah nih, kamu hari ini nggak pakai atribut seragam dengan lengkap. Jadi kita lebih menanyakan, apakah kamu
Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Menanyakan kesalahan apa yang sudah diperbuat dan melakukan atau mencarikan solusi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keyakinan kelas. Biasanya kita di awal masuk pembelajaran ada beberapa kesepakatan yang kita buat bersama peserta didik. Kesepakatan itu tentu saja kita diskusikan apa-apa yang akan kita terapkan di kelas. Tapi setelah mempelajari modul 1.4, ternyata kesepakatan itu kurang relevan diterapkan di sekolah, di lingkungan sekolah. Yang lebih relevan lagi berdasarkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa tidak kesepakatan kelas? Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi ada dua pertanyaan. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang akan saya tanyakan ke Bapak Ibu, kenapa ketika kita mengendarai roda motor kita harus menggunakan helm? Takut ditilang. Peraturan keselamatan. Takut ditilang itu berarti kan kita takut kalau akan melanggar peraturan. Kalau keselamatan itu lebih keyakinan kita. Walaupun tidak ada peraturan, tapi kita akan tetap menggunakan helm saat berkendaraan roda 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas di sini bukan untuk melanggar apa-apa yang sudah kita sepakati, tapi kepada lebih yakin pada diri sendiri kalau peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu bisa diterapkan dengan sepenuh hati dan dari diri sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menurut Bapak Ibu, ketika kita menggunakan masker, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kesehatan. Kalau untuk masa COVID itu peraturan. Di COVID itu peraturan. Untuk masa COVID-19 ya, kita memang beri peraturan memakai masker dan selalu mencuci tangan. Ada peraturan-peraturan yang memang mengharuskan ketika kita pada zaman COVID ya, memang itu peraturan memakai masker itu diharuskan. Tapi seiringnya dengan perkembangan sekarang, ketika kita keluar rumah tapi kita lebih sadar bahwa memakai masker itu lebih kepada kesehatan, keselamatan. Ketika kita mengendarai motor tidak menggunakan masker, mungkin banyak debu yang akan masuk, yang akan menempel, ya, ataupun di tempat-tempat yang lain seperti di rumah sakit, ya, tentu kita menggunakan masker lebih kepada untuk kesehatan, bukan ke peraturan. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Di sini saya akan berbagi kegiatan membuat keyakinan kelas. Di
Diawali dengan guru dan siswa membuat keyakinan kelas apa saja yang akan kita sepakati, ya tentu saja berdiskusi tentang keyakinan-keyakinan kelas itu sendiri dengan para peserta didik kita. Boleh nanti Bapak Ibu menerapkannya, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Setelah diskusi, kita akan merumuskan peraturan-peraturan yang akan menjadi keyakinan. Dari berdiskusi, merumuskan, tentu saja guru dan peserta didik yang ada di kelas kita masing-masing, lalu menempelkan keyakinan kelas, ya, boleh di dinding depan pintu supaya setiap kali kita melewatinya kita akan membaca, mempraktekkan apa-apa yang sudah kita diskusikan dan kita rumuskan tentang keyakinan kelas. Di sini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah saya terapkan sejak pembelajaran di modul 1.4. Ada disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Ini keyakinan-keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 4A. Bapak Ibu boleh nanti merubah kesepakatan kelasnya sesuai dengan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah didiskusikan, yang sudah dirumuskan. Bagaimana dengan pembentukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dan yang lebih penting lagi semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Selain keyakinan kelas ada segitiga restitusi yang saya pelajari. Dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Memvalidasi tindakan yang salah, karena semua perilaku pasti memiliki alasan. Lalu menanyakan keyakinan kita semua melalui motivasi internal. Tentu saja kita ada beberapa cara untuk menerapkan segitiga restitusi. Kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu divalidasi kebutuhan. Di menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bukan kamu satu-satunya orang yang melakukan hal itu. Di menanyakan keyakinan, jadi lebih ke nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa.
Ini yang saya dapatkan di pembelajaran modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Di sini ada video pembelajaran tentang segitiga restitusi. Mari kita sama-sama lihat. Nanti saya minta umpan balik dari Bapak Ibu, apakah sudah benar apa yang sudah saya lakukan, kekurangannya seperti apa, ya. Nanti mohon masukannya dari Bapak Ibu untuk perbaikan saya. Siswa ini sering datang terlambat. Saya mencoba menanyakan alasan kenapa dia sering datang terlambat. Mama saya main TikTok terus. Makanya dia akan pelatih dari ibu. Sibuk ya Pak Bapak, sibuk. Kelas 4. Jadi kita berbicara dari hati ke hati, menanyakan alasannya kenapa sering datang terlambat. Si Santi ditanya begitu, mama saya sibuk dagang TikTok. Terus dia juga nonton konten. Jawabannya ngantuk karena setiap malam main handphone. Akhirnya untuk memperbaiki kesalahannya, dia mencoba memanajemen waktu, boleh bermain handphone tapi di waktu-waktu tertentu. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ada satu lagi video pembelajaran ketika masuk tapi tidak mengerjakan tugas. Jadi kita lebih menanyakan ya, kalau keyakinan kelas itu lebih menanyakan kenapa dia melakukan hal seperti itu gitu, bukan semata-mata kita langsung menghukum, menghakimi atau menjadikan kita sebagai bersalah, orang yang bersalah. Jadi di penerapan segitiga restitusi ini diharapkan kita semua sebagai pendidik lebih ke yang menjadi seorang manajer. Walaupun berada di sana, tapi kita tetap memberikan apresiasi yang baik. Dan pada akhirnya mereka sadar akan kesalahannya sendiri dan merubah
apa yang sudah dari kesalahan-kesalahan tersebut, tapi bukan dari motivasi atau bukan dari ekstrinsik, tapi dari kemauan diri sendiri untuk merubah apa yang sudah siswa tersebut lakukan. Itu yang merupakan keyakinan-keyakinan yang memang harus kita pelajari. Mudah-mudahan keyakinan-keyakinan tersebut kita bisa terapkan. Kita bisa terapkan. Mudah-mudahan di sekolah kita bisa menerapkan sebagai manajer semua, ya, di posisi manajer semua, karena bagaimanapun memang kita harus lebih banyak belajar lagi. Nah, di dalam penerapan disiplin positif, kita sebagai guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Itu saja yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan membawa pembelajaran yang baik untuk kita semua. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan masukan untuk saya. Sekiranya masukan-masukan itu saya harapkan untuk pembelajaran yang lebih baik di selanjutnya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di pembelajaran yang ada di calon guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tentang intinya positif, budaya positif ya Bu ya. Semuanya yang sudah kita lakukan di sekolah. Tapi menurut saya mungkin tanggapan atau menurut saya aja dari semua pelajaran maupun disiplin itu kalau menurut saya hanya senang nggak dia dengan disiplin, senang nggak dengan pelajaran. Kenapa dia tidak bisa matematika? Menurut saya itu dia nggak senang dengan pelajaran itu. Kenapa dia nggak senang bahasa Indonesia? Dia nggak bisa bahasa Indonesia itu. Nah, bagaimana caranya untuk anak itu supaya senang dengan pelajaran itu sehingga dia ada termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Sama juga dia disiplin itu peraturan sekolah yang kita terapkan. Nah, dia senang dari disiplin. Kalau misalnya nggak disiplin, mungkin dari sekolah, dari rumahnya juga dia nggak pernah hidup disiplin. Itu harus ada komunikasi juga dengan orang tua. Barangkali ada itu. Terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mungkin menambahkan? Terima kasih ke Pak Topi. Betul Pak. Jadi ketika kita mencoba, kenapa sih ada siswa yang tidak suka matematika? Kenapa ada siswa yang tidak suka bahasa Indonesia? Mungkin berawal dari rumah pada awalnya. Tapi kita sebagai pendidik tidak ada salahnya ya mencoba mencari kenapa di pembelajaran tersebut anak-anak tidak
kita cari pembelajaran-pembelajaran yang lebih kreatif. Jadi bukan berbentuk pembelajaran, kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mungkin memakai pembelajaran bermain. Jadi ketika anak-anak tidak menyukai salah satu pembelajaran, itu tugas kita bagaimana menyajikan pembelajaran yang kreatif, menyajikan pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang pada awalnya peserta didik tidak menyukai, tapi kita berusaha untuk memberikan bahwa pembelajaran itu ternyata tidak sulit, pembelajaran itu ternyata mudah dan lebih menyenangkan. Jadi kita bisa memberikan pembelajaran atau media-media pembelajaran yang lebih inovatif, yang lebih menarik di pembelajaran matematika misalkan. Kita bisa mengajak peserta didik untuk keluar. Mungkin untuk yang kelas rendah kita bisa mulai dari menghitung ada berapa pohon yang ada di halaman rumah. Jadi anak tidak merasa belajar, tapi lebih ke yang bermain. Padahal sebenarnya ketika diajak keluar, mereka sebenarnya sedang belajar. Menghitung ada berapa warna yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita bisa memakai apa yang ada di lingkungan sekolah untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua, inspirasi, mempunyai banyak inspirasi tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk diterapkan dan dipraktekkan di lingkungan sekolah kita di SDN Karet 1. Ayo, kamu enak. Ayo, Dipersilakan. Kalau yang tadi penjelasan tentang matematika saya setuju ya, harus yang inovatif, kreatif. Mungkin ditambah lagi pembelajaran memberikan contoh, semisal kita kayak jualan-jualan gitu ya, bisa kita gitu apa kita uang 10.000, kalau uang itu dibelikan ini kembalinya berapa gitu dengan permainan. Nah kalau disiplin nggak ada yang menyenangkan ya, susah. Mau menyenangkan seperti apa? Disiplin pun kan memang kayak peraturan ngekang gitu ya. Mungkin memberi contohnya biar mereka menjalankannya dengan ikhlas. Kita beri contoh sesuatu yang semisal kalau di kelas itu tidak